Indonesia ini zaman Pak Harto ya, walaupun kita luas sekali, tapi bisa dikelola seperti Singapura yang kecil. Kalau sekarang Pak Prabowo mungkin ya buat retret untuk kepala daerah supaya mereka tahu nih, kita kerja ini tadi bukan untuk partai tapi untuk rakyat, untuk Indonesia menjadi besar. Ya, oleh karena itu ada bupati wali kota yang kadang-kadang quote unquote nggak patuh sama gubernurnya ya. Ya, tamu saya adalah sahabat lama, teman satu RT. Ketua RT sekretaris. Lama banget booking karena beliau sibuk banget. Ya, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Mas Helmi. Udah nggak diunjani lagi ya? Saya udah selesai 10 April kemarin sudah selesai. Jadi udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Kalau misalnya nanti datang ke Unjani, wah gedung-gedung udah pada bagus semua. Udah bagus. Bahkan sekarang udah ada danaunya dan lain sebagainya. Sekolahnya para jenderal ya. Termasuk Letkol Teddy. Lulusan dari Unjani. Dari Unjani. Keren banget. Dulu sih Agim juga situ ya? Agim situ. S1-nya di Fakultas Teknologi. Kenapa kemudian menjadi sangat militer ya Unjani itu ya? Ya karena punya Angkatan Darat. Punya Angkatan Darat. Punya Angkatan Darat yayasannya. Jadi idenya adalah pada waktu itu untuk mensejahterakan para prajurit. Karena yang namanya prajurit kan kemana-mana nih. Dan sekolah kalau SD SMP seluruh Indonesia nih bisa ya nggak stabil lah. Mereka kan harus muter. Jadi idenya adalah di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu. Nah terus kemudian belakangan zaman saya bilang ini para prajurit kan perlu pendidikan tambahan. Kenapa nggak saya lihat market share itu, ya kan? Udah para prajurit awalnya sama Pak Andika waktu masih Kasat ada beasiswa untuk S2 UI ke UGM. Terus kemudian beliau bilang katanya, udah kita kasih ke Unjani. Wah, 100 mahasiswa kan lumayan juga kan. Karena kita lagi membangun dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jalan terus itu. Jadi para prajurit dan sekarang kemarin itu saya sudah sosialisasikan para bintara-bintara. Mereka harus ikut S1. Saya bilang usia nanti pensiun masih muda. Sayang kalau misalnya mereka nggak sekolah gitu kan. Misalnya ada akuntan itu kan ada tuh. Tapi mereka pendidikan yang tanpa degree. Nah, ikut ke Unjani jadikan degree kan begitu. Dan nggak usah dari nol karena kita ada istilahnya RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang dulu-dulu sudah ada itu bisa di-SKS. Iya. Jadi misalnya 1,5 tahun, 1 tahun bisa selesai. Iya. Iya, alhamdulillah. Maka siap tiap pagi kayak Robocop itu. Masih. Masih. Itu untuk waktu itu menarik minat mahasiswa yang muda-muda gitu. Ini ada apa sih nih? Rektornya kok kayak begini. Dulu perasaan waktu tangga gue gak begitu ya tuh. Jadi, masih muda, masih harus serius. Sekarang apa kegiatan Prof? Sekarang udah selesai jadi balik ke UI. Ada jadi komisaris lah. Terus kemudian juga bantu di INA ada komite etik. Saya jadi anggota di situ sama ini seminar ngajar gitu. Makanya suaranya habis. Suaranya habis. Jualan suara. Jualan suara. Tapi kita keren tapi. Iya, dan modelnya harus kayak artis gitu kan. Ada manajernya yang ada rate juga ya. Iya, jangan pulang ada rate-nya. Soalnya ilmunya mahal tuh kan. Hasil pembelajaran panjang. Prof, saya tembak aja langsung. Ini sekarang kita pemimpin kita adalah seorang militer ya. Seorang jenderal gitu. Dan kelihatan perbedaannya. Salah satu yang banyak sorot orang, makin banyak jenderal masuk ke dalam pemerintahan. Menurut Prof? Ya ada beberapa hal ya kalau saya lihat ya. Memang kalau di sistem ketentaraan itu angkatan itu penting. Jadi kalau misalnya siapa yang jadi pimpinan, nanti akan tentu mengajak teman-temannya. Karena alasannya gampang, karena ada chemistry-nya. Chemistry itu kan antara tentara itu kan sama gitu kan, pimpinan anak buah. Dan anak buah selalu bilang kita kondisikan, kita siapkan gitu dan lain sebagainya. Jadi komunikasi mungkin lebih enak. Yang kedua, memang kalau saya lihat Pak Prabowo, beliau memang sangat menginginkan
bahwa kita ini boleh demokrasi, tapi jangan demokrasinya itu kebablasan. Betul. Ya kan? Nggak jelas lagi anak buah mau ngomong apa, pimpinan seperti apa. Nah di sini dimunculkan mereka-mereka yang mantan militer untuk masuk di pemerintahan, bahkan juga di BUMN seperti itu. Dan yang ketiga ya memang Pak Prabowo ini karena militer mungkin pendukung-pendukungnya juga beliau-beliau yang dari militer, sehingga ketika beliau menang ya seperti juga di alam demokrasi ya. Teman-teman yang mendukung dulu itu akan dimasukkan dalam berbagai posisi seperti itu. Overall pendapat Prof ini bagus untuk Indonesia ke depan dengan yang dilakukan oleh pemimpin besar kita sekarang. Ya, kalau menurut saya sih tentu ada plus minusnya ya. Tetapi dalam konteks plusnya itu yang kita harapkan sebenarnya adalah kalau ada satu keputusan itu sampai ke bawah harus dijalankan. Maka ingat satu komando ya. Satu komando. Jadi ingat nih pada waktu Pak Prabowo mulai pemerintahannya itu kan ada retret ke Akmil, tidak hanya menteri-menteri tapi juga kepala-kepala daerah. Idenya adalah supaya ada satu komando. Nah, ini yang jadi permasalahan di Indonesia, yaitu mungkin karena setiap kepala daerah punya partai politik yang warna-warni, yang punya komando lain juga ya. Iya. Misalnya kita jadi presiden belum tentu loh. Kita punya komando ke wali kota atau misalnya bupati. Kalau zaman dulu Pak Harto kan jelas, kalau bahkan disiplin wali kota bupati itu pangkatnya kolonel. Nah, tapi kalau misalnya gubernur itu harus bintang 2 begitu ya. Kalaupun dia dari sipil, tapi tetap mereka loyalitasnya ke atas. Jadi gampang mengatur negara itu. Jadi saya selalu bilang Indonesia ini zaman Pak Harto ya, walaupun kita luas sekali, tapi bisa dikelola seperti Singapura yang kecil. Ya, karena sistem komando ini zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Itu yang setelah Pak Harto nggak ada kehilangan kita. Kehilangan karena reformasi demokrasi itu. Dan lain sebagainya. Euforia. Nah, kalau menurut saya sih di sisi pemerintahan bagus juga kayak begitu. Tapi jangan dimatikan demokrasi, jangan dimatikan orang bersuara lain gitu kan. Karena itu jadi otokritik gitu ya. Nah, yang saya lihat juga mungkin di pemerintahan Pak Prabowo ini belajar banyak dari Cina. Cina kan boleh mereka bilang kita ini ekonominya ekonomi pasar sekarang. Ekonomi liberal malah. Liberal. Tapi tapi kalau udah soal ideologi, soal keputusan pemerintah satu. Jadi Cina yang luar biasa besar kayak begitu bisa dikelola dengan mudah. Iya, kalau enggak kan bisa macam-macam dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah kita itu yang jadi persoalan karena terlalu banyak partai dan kepala daerah? Biasanya mesti dia sudah terpilih, dia tidak lagi sebenarnya jadi petugas partai ya. Karena dia harus memimpin untuk seluruh masyarakatnya, mesti seluruh rakyatnya. Iya, kan? Sekarang itu kan ada dualisme. Di satu sisi dia harus tunduk dengan pemerintah pusat misalnya, tapi di sisi lain ketua partai juga harus dihormati kan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan antara ketua partai dengan katakanlah pemenang di pemerintah pusat, nah itu yang jadi bingung gitu ya. Kayak gini harusnya kemana nih, ya kan? Satu itu, yang kedua juga yang namanya saya lihat ya bupati wali kota kan juga ingin juga jadi gubernur, ya kan? Sehingga apa? Kalau zaman Pak Harto dulu rapat koordinasi datang semua, gubernur itu benar-benar dia boleh dibilang wakil dari pemerintah pusat di daerah. Di daerah. Tetapi kalau sekarang mungkin statusnya aja tinggi gitu ya, tapi kendalinya enggak. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan yang namanya wali kota itu nggak dipilih sama gubernur. Iya. Bukan oleh rakyat. Betul. Ya. Nah, ini kan sekarang enggak di daerah-daerah lain. Nah, makanya kalau sekarang Pak Prabowo mungkin ya buat retret untuk kepala daerah supaya mereka tahu nih kita kerja ini tadi bukan untuk partai tapi untuk rakyat, untuk Indonesia menjadi besar. Nah, tapi ya memang kadang-kadang memang agak sulit gitu seperti itu. Ya, oleh karena itu ada bupati wali kota yang kadang-kadang quote-unquote nggak patuh sama gubernurnya ya. Betul. Apalagi perbedaan partai, perbedaan kepentingan dan macam-macam ya, Prof. Betul. Bahkan sekarang ada yang bilang sama saya, sebenarnya kedaulatan sebenarnya bukan di pemerintah pusat atau di gubernur, tapi di wali kota bupati.
Kalau misalnya wali kota bupati buat aturan yang katakanlah bertentangan dengan gubernur provinsi aja, ya, atau pemerintah pusat, ya orang investor juga harus tunduk pada kepala yang di kabupaten kota, nggak tunduk pada yang di pemerintah pusat. Itu PR saya sekarang. Sekarang saya percaya jadi kepala pelaksana Rebana. Rebana itu Economic Corridor 7 kabupaten kota. Ya, jadi Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon, kabupaten kota. Iya. Saya belum sebulan nih. Jadi saya melihat tugas saya yang paling utama itu mengharmonisasi antara keputusan pusat, provinsi dan daerah. Kadang-kadang pusat aja antar menterinya nggak kompak, Prof. Wah, itu yang jadi masalah. Jadi saya masih ingat ya zamannya Pak Jokowi ketika Trump sama Cina bermasalah gitu ya. Waktu zaman Trump pertama itu kan pengenaan tarif ke Cina. Idenya adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina karena ada tarif itu, mereka akhirnya keluar tapi kembali masuk ke Amerika, buka lapangan pekerjaan. Ternyata nggak juga. Karena apa? Dia lari akhirnya. Nah, larinya kemana? Tadinya kita Indonesia berharap bahwa mereka lari ke Indonesia, buka lapangan pekerjaan di sini. Tapi kan kita ini punya masalah. Apa? Satu, hukumnya tumpang tindih. Perizinan yang lama. Kan banyak investor yang bilang, lah saya ke situ buat apa katanya. Lalu kemudian belum lagi KKN. Walaupun pemerintah mencoba menyelesaikan ini dengan undang-undang Citaker. Jadi dibuat omnibus itu pertama kali bagaimana membuat amandemen terhadap undang-undang secara omnibus. Itu pertama kali dibuat itu, tapi banyak pasalnya. Ya kan? Nah, tapi ternyata apa? Investor nggak lihat Indonesia. Maka Pak Jokowi pernah marah. Ini Indonesia nih ribet katanya. Sekarang investor-investor itu perginya kemana? Ke Vietnam. Iya, karena ya mungkin Vietnam saat sekarang seperti zaman Pak Harto masa lalu lah, bisa diatur, terus kemudian government itu ya boleh dibilang ada centralized-nya begitu ya. Jadi yang di bawah ini nggak macam-macam gitu kan. Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita kemarin-kemarin ini ya di daerah, kota, kabupaten, mereka mau-maunya sendiri, ya kan susah. Sampai pada waktu zamannya Pak Prabowo mau jadi presiden, itu undang-undang pemerintahan daerah mau dirubah juga, supaya misalnya pencalonan bupati wali kota itu tidak lagi langsung rakyat gitu kan. Ke DPR aja katanya. DPRD. Karena supaya kayak zaman Pak Harto dulu kan. Misalnya dulu DPRD ngusulin berapa orang? 3. Nanti provinsi dia punya gubernur punya chemistry-nya sama yang mana nih. Kira-kira seperti itu. Nah itu, tapi ya lagi-lagi ini masalahnya itu berhadapan dengan demokrasi. Kan kalau misalnya partai politik lah saya yang menang, tapi kemudian orang saya bukan yang jadi wali kota atau bupati, ya masa iya sih, buat apa kita mendapatkan suara dari rakyat? Itu yang seringkali memang jadi perdebatan. Termasuk komplainnya atau masyarakat, ya ternyata anggota-anggota DPRD yang dia pilih, yang orang-orang partai itu ternyata begitu jadi tidak mewakili kepentingan mereka. Itu yang terjadi kemarin ya, Prof ya. Iya, itu yang makanya selalu diingat-ingatkan ya. Ada seorang saya lupa ya, pokoknya dari Amerika, bahwa kalau kita ini sudah terpilih gitu ya, saat disitulah kepentingan partai itu harus kita berhentikan. Sekarang urusan negara. Nah, tapi kan sulit juga untuk mengatakan seperti itu, ya kan? Karena ya yang saya dengar gitu ya, partai ini kan juga butuh untuk bisa hidup, bisa besar. Nah, kalau misalnya tidak ada dukungan dari kepala daerah, kepala pemerintahan, ya juga akan sulit. Nah, ini yang terus kemudian belum lagi, mohon maaf, ada oknum-oknum juga dari partai yang biasa untuk pengadaan barang dan jasa lah, ini dan lain sebagainya. Belum lagi juga kalau misalnya kepala daerah, kepala pemerintahan udah berpikir saya mau nyalon lagi nih. Jadi banyak orang yang bilang, ya oke, tahun pertama mungkin mau menyelesaikan apa yang menjadi janjinya, ya kan. Tahun kedua kelanjutannya, tapi udah mulai masuk tahun ketiga, nah udah siap-siap nih duit dari mana nih untuk yang berikutnya. Nah, memang banyak yang mengatakan bahwa pemilu di Indonesia ini terlalu costly. Sebenarnya bukan hanya penyelenggaraan pemilu, tetapi juga
mempersiapkan diri untuk ikut dalam kontestasi. Beli perahu. Beli perahu. Belum lagi rakyatnya yang harus ini. Ya. Atur-atur KPUD Panwaslu. Malam ini 3 kali kalah. Oh iya. Benar. Sorry. Tahu banget lah. Tahu banget. Ini kan Presiden sudah keras soal kayak beginian, soal korupsi dan lain sebagainya. Ini saya sekarang dengar bahwa ada penggantian uang negara sampai 13 triliun gara-gara korupsi di bidang minyak goreng dan lain sebagainya. Nah, ini semua aparatnya harus berbenah. Karena orang tuh, kalau saya karena saya bergerak di bidang hukum, banyak yang bilang bahwa ya hukum itu cuman ininya aja lah, tulisan-tulisan yang bagus ini. Tapi pelaksanaannya, kalau mohon maaf ya, kalau nggak ada doa katanya, nggak selesai tuh. Apa saya bilang doa itu? Dorongan amplop. Ini yang repot kita nih. Ini yang repot nih. Makanya teman-teman saya nih, anak-anak muda saya bilang, kalau kamu jadi advokat, cuman mengandalkan pada doa-doa ini selesai kamu. Saya bilang saya nggak bangga. Tapi kalau kamu advokat, ini mengandalkan pada pemikiran, bagaimana kita berargumentasi, baru deh keren saya bilang. Plus integritas. Plus integritas, betul. Prof, cuman pendapat pribadi aja. Pak Prabowo akhirnya mengangkat Menko Polkam seseorang yang secara ceritanya itu kayaknya gimana gitu. Kok beliau menunjuk beliau senior itu menurut Prof Hikmahanto sebagai orang yang melepaskan pangkat beliau. Apakah ini kelegowoan atau ada arti simbol-simbol lain ya? Nggak, gini, kalau saya lihat karakter dari Pak Prabowo, beliau itu selalu memikirkan Indonesia. Dan tadi benar, ada kelegowoan, keikhlasan. Beliau tahu bahwa mungkin ada teman-temannya yang pada saat itu memang harus menjalankan tugas, ya kan? Sampai mencopot pangkatnya dan lain sebagainya. Tapi beliau tahu bahwa mungkin mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beliau bisa percaya. Dan beliau yakin bahwa ini bisa membawa, katakanlah, bantuan kepada beliau sebagai presiden. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nggak ada rasa legowo. Kita, ya kan, kalau misalnya kita sekarang berkuasa dulu, kamu dulu pernah ngapain sama saya? Awas lo ya. Udah waktunya nginjek-nginjek nih sekarang ya kan. Ternyata tidak. Tapi teladan yang seperti ini penting loh, Mas Helmi. Karena apa? Saya lihat begini, di Indonesia ini, kalau misalnya nanti ada pemerintahan baru, ya kan, yang lama, waduh, kasihan tuh. Ada yang dikriminalisasi, ada yang ini dicopot dan lain sebagainya, nggak dipakai. Karena apa? Mungkin kita ini sayangnya dijajah sama Belanda. Karena apa? Kita kan benci banget sama Belanda. Sehingga apa? Ketika kita merdeka, kita ingin pokoknya yang bau-bau Belanda hilangin semua. Termasuk hukumnya, termasuk ini dan lain sebagainya. Hukumnya cukup lama dong kita pakai. Akhirnya kan nggak bisa juga. Harusnya kita punya pikiran. Ya masa sih zaman Belanda itu tidak ada orang-orang yang bagus gitu kan. Tidak ada hal-hal yang bagus yang mereka hasilkan. Kenapa nggak kita pertahankan? Demikian juga pada masa Orde Lama. Kan ada juga hal-hal yang bagus, orang-orang yang bagus. Demikian Orde Baru. Tapi jangan pernah punya dendam. Kita itu selalu kalau saya melihat bukannya kita membangun bata untuk membangun Indonesia besar. Tetapi ini pendulum. Di sini rubah kebijakannya di sini. Nah, nanti di sini ganti, pindah lagi ke sini, bolak-balik. Itu nggak terjadi di mungkin di pusat, tapi juga di daerah-daerah terjadi seperti itu. Jadi kita nggak pernah misalnya mengapresiasi. Nah, padahal kalau kita tahu nih di sistem ketentaraan, mereka kan kadang-kadang mereka itu kalau misalnya mutasi, paling banter tuh harus 2 tahun harus mutasi. Nggak boleh misalnya sampai 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Karena itu jadi temuan, ada permasalahan nih. Nah, jadi bagi pemimpin yang cuma 2 tahun itu, dia harus bergantung pada yang berikutnya. Dengan harapan yang berikutnya itu akan terus melembagakan, menormakan apa yang sudah dibuat, bukan dihancurkan. Itu yang membuat misalnya mungkin TNI, Polri itu bisa lebih bagus gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya selalu ada dendam,
ya. Ini kayak begini, enggak saya rubah. Padahal sebenarnya yang ngerubah itu cuma namanya aja dirubah. Padahal ya sama aja kayak begitu. Nah, ini yang enggak bagus. Ini saya lihat nih di kementerian di lingkungan saya ya, pendidikan, perguruan tinggi itu modelnya kayak begitu. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Padahal ya itu juga gitu ya. So what gitu kalau misalnya mau di ini kan. Kita nggak belajar dari China ya. Nah, dan kita harus belajar dari Pak Prabowo nih. Pak Prabowo ya. Jadi beliau itu legowo, ya kan? Ya pernah dicopot sama Pak Jamari kan, misalnya gitu ya. Pangkatnya dicopot dan lain sebagainya. Tapi kan beliau mungkin merasa bahwa itu tupoksi. Dan kalau misalnya mau dendam bisa dendam, tapi nggak beliau lakukan seperti itu. Dan terbukti ya, saya akan cukup mengikutin beliau ya, bahwa beliau itu memang bukan seorang pendendam, ya kan? Kita tahu lah ada berapa orang yang mengecewakan dia kan gitu-gitu aja tuh. Jadi menurut saya sih, ya ini awal yang baik ya. Mudah-mudahan. Ya, saya pernah dapat kesempatan dipanggil Pak Jokowi waktu beliau masih aktif. Ya, dan saya duduk berhadapan gitu dengan teman-teman pimpinan redaksi yang lain. Saya nanya itu loh, Pak, saya bilang kenapa sih Indonesia itu ditulis sejarahnya di mana pemimpin pengganti nggak akur dengan yang digantikan? Gitu. Wah, beliau lama juga tuh jawabnya gitu. Dan itu kemarin kita berharap ya. Sampai sekarang kita berharap tuh ada kesinambungan antara apa yang dilakukan Pak Jokowi dan atau diteruskan oleh Pak Prabowo. Walaupun sekarang sedang dalam ujian yang sangat luar biasa ya, Prof. Betul. Tapi yang pergantian itu kayaknya Amerika belajar juga dari Indonesia. Trump kan gitu. Oh ya, Trump. Wah, gitu. Biden jelek gitu kan. Nah, Obama hanya di dia loh. Ya hanya di dia. Iya, gitu. hanya di dia.